Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Gerhana Pril Wangkamusa. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 2 Kepung, Kabupaten Kediri. Saya juga sebagai mahasiswa PPG Darjah Angkatan Ketiga di LPTK IAKN Manado dengan NIM 2501060267. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan sebuah video pembelajaran yang diambil pada tanggal 9 Oktober tahun 2025 di kelas 7 dengan materi Roh Kudus memperbaharui hidup orang beriman. Saya menggunakan metode mixed method, discovery learning, dan problem based learning. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang masuk hari ini? Oke. Kenapa? Izin. Namanya siapa? Oke, baik, kita akan berdoa buat Rafa juga supaya dia bisa berkumpul di pelajaran berikutnya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan belajar materi yaitu tentang Roh Kudus memperbaharui hidup orang percaya. Tetapi sebelum mulai, kita akan meminta pimpinan Tuhan. Nanti Bapak mohon satu orang memimpin dalam doa. Siapa? Ya, Francisca, silakan. Mari teman-teman, kita selamat siang teman-teman. Ini memberikan kamu dan engkau bagi kami bersama ini baik. Terima kasih Bapak ini. Amin. Terima kasih. Oke. Baik. Siapkan materi. Materi hari ini yaitu tentang Roh Kudus memperbaharui hidup orang beriman. Sebelumnya anak-anak akan mengetahui tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak, yaitu pertama, anak-anak mampu menjelaskan peran Roh Kudus sebagai penolong, pengubah dan membaharui hidup orang beriman. Lalu yang kedua, anak-anak mampu menunjukkan ciri-ciri hidup yang diperbaharui Roh Kudus atau buah Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Lalu indikator pencapaian tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan makna Roh Kudus berdasarkan Yohanes 14 ayat 26. Lalu kemudian anak-anak dapat mengidentifikasi karya Roh Kudus dalam mengubah sifat dan perilaku manusia. Misalnya kisah Rasul Paulus yang nanti sebentar kita akan saksikan. Lalu yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan 9 buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Lalu yang keempat, anak-anak dapat menganalisis kegiatan kaitannya dengan antara Roh Kudus dan pembaharuan hidup dalam remaja Kristen. Lalu yang kelima, anak-anak dapat mengusulkan solusi masalah perilaku remaja dengan menerapkan buah kudus dalam model pembelajaran based learning. Lalu kemudian anak-anak bersedia menunjukkan sikap hidup baru yang mencerminkan buah kudus dalam interaksi di sekolah dan di rumah. Lalu yang terakhir, anak-anak dapat mempraktikkan sikap berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan mulai dengan pertanyaan. Ya, nanti secara spontan anak-anak boleh memberikan asumsi pemahaman dari apa yang anak-anak pahami tentang apa yang kita akan capai bersama-sama dalam materi ini. Yang pertama, pertanyaan pertama, mengapa setelah percaya Yesus terkadang kita masih merasa sulit untuk meninggalkan kebiasaan buruk, misalnya masih malas berdoa, malas beribadah, dan juga masih bisa berbohong? Ada jawaban? Oke, silakan. Karena perjuangan melawan sifat daging
dan pengaruh lingkungan yang buruk serta kurangnya disiplin dari kebiasaan rohani yang kuat. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan. Ada kebiasaan buruk dengan pengaruh yang begitu kuat. Lalu yang kedua, jika perubahan itu hidup itu sulit, kan hidup itu berubahnya sulit ya. Nah, adakah kekuatan dari luar diri kita yang dapat menolong kita berubah? Siapa itu? Ya, Francisca. Ya, kekuatan itu adalah dialah yang menolong kita untuk meninggalkan dosa, memberikan kekuatan untuk melawan godaan, dan menuntun kita agar hidup sesuai kehendak Tuhan. Oke, baik, berikan pos. Jadi, Roh Kudus yang akan menolong kita memberikan kekuatan untuk menghadapi kesulitan hidup. Yang ketiga, apa ciri-ciri yang membedakan kalian atau remaja Kristen yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dengan remaja Kristen yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri? Ya, oke. Remaja yang dipimpin Roh Kudus hidup dalam keberanian, mengutamakan Tuhan, tapi percaya diri, mengasihi sesama, mengakui dan meminta maaf. Remaja hidupnya mengandalkan diri sendiri, yaitu mengandalkan diri sendiri, kurang empati, kurang peduli, dan mengutamakan kepentingan sendiri. Oke, jadi remaja yang mengandalkan pimpinan Roh Kudus, dia mengandalkan Tuhan, bukan kekuatannya sendiri. Mereka aplaus buat Afli. Yang ketiga, yang keempat, yang keempat, dari 9 buah roh, mana yang paling kamu butuhkan saat ini dalam menyelesaikan masalah pribadimu? Mengapa? Siapa? Ya, silakan. Karena saya kesal hati. Oke, buah roh kemurahan. Ini menurut daripada Rama, yaitu supaya dapat belajar murahan. Berikan aplaus. Oke, baik. Kalian sudah bisa memahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini, supaya dapat memahami bagaimana Roh Kudus memperbaharui kehidupan kita percaya. Yang pertama yang akan kalian pikirkan yaitu tentang Roh Kudus adalah sumber pembaharui kehidupan. Jadi yang membaharui kehidupan itu adalah kuasa Roh Kudus yang mensucikan kehidupan kita. Ada satu tokoh yang akan kalian tonton, kisah yang nyata, bagaimana dia berubah bukan karena kekuatan sendiri, tetapi oleh karena pertolongan daripada Roh Kudus yang mengubah kehidupan dia, sehingga yang dulu dia adalah seorang yang menjadi musuh Tuhan, sekarang dia menjadi seorang partner, dia melayani Tuhan dan dia memberikan hidupnya sepenuhnya bagi Tuhan. Siapakah dia? Kita akan tonton bersama-sama. Ya, siapakah dia? Paulus. Oke, berikan tepuk tangan. Paulus, bagi anak siap menonton kisah Paulus untuk menyimak kisahnya terlebih dahulu, silakan menonton dan mendengar dengan baik. Simak baik-baik apa yang menjadi tontonan dan juga siapkan pemahamannya dalam memahami video tersebut. Oke, baik. Kalian sudah menonton video tentang Saulus yang dipakai Tuhan akhirnya berubah 180 derajat. Oke, siapa yang memahami, mencatat, lalu kemudian mengidentifikasi kisah itu, kira-kira apa yang membuat Paulus bisa berubah drastis seperti itu? Ada yang berpendapat? Kekuatan Roh Kudus. Oke, baik. Jadi Roh Kudus yang menolong dia supaya berubah dan dia akhirnya menjadi orang yang terpanggil untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya lagi, apakah anak-anak bisa berubah seperti Rasul Paulus?
Bisa? Oke, berarti Rasul Paulus yang adalah seorang penjahat itu dia bisa berubah, berarti kita pun juga dapat berubah sesuai dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan melanjutkan apa yang menjadi materi kita. Oke, siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi Allah. Karena Roh Kudus juga memiliki yaitu perasaan. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Kalau kita hidup tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita bisa mendukakan Dia karena Dia memimpin kita hidup suci. Roh Kudus memiliki perasaan. Roh Kudus juga memiliki pikiran. Dia membuat kita mengerti apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Roh Kudus mempunyai pikiran, Roh Kudus mempunyai perasaan. Roh Kudus yang memimpin kita untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, yaitu kebenaran. Tapi Roh Kudus juga memiliki kehendak. Apa kehendaknya? Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11 dikatakan, Roh Kudus yang berkehendak untuk memberikan kita karunia. Ya, karunia untuk apa? Karunia untuk bernubuat, karunia untuk menyembuhkan, dan karunia lainnya seperti iman, pengetahuan, dan hikmat. Roh Kudus yang berkehendak. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah, pribadi ilahi, yaitu yang mempunyai kehendak, mempunyai perasaan, dan mempunyai pikiran. Sama seperti kita mempunyai pikiran, kita punya perasaan, kita mempunyai kehendak, punya. Berarti Roh Kudus adalah pribadi. Lalu kemudian Roh Kudus adalah penghibur, ya, Roh Kudus penolong, parakletos, dikatakan Alkitab. Itu adalah berkaitan dengan siapa Roh Kudus. Dan tugas Roh Kudus adalah mengingatkan kita akan kebenaran, ya, dan juga menguatkan iman kita. Jadi ketika kita hendak berbuat sesuatu yang menyimpang, Roh Kudus akan berbicara di dalam hati kita supaya kita sadar akan kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 33 dikatakan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran. Jadi kita ingat kebenaran dan kita akan takut untuk berbuat dosa. Roh Kudus. Lalu mengapa kita butuh Roh Kudus? Mengapa kita butuh Roh Kudus? Karena berkaitan dengan kondisi manusia. Bagaimana sih manusia itu, Pak? Manusia itu sering gagal, ya, sering berbuat dosa atau selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi kita butuh Roh Kudus karena Roh Kudus itu yang akan menguduskan kita untuk hidup seperti Tuhan. Lalu apa? Kondisi manusia juga susah berubah, ya, dengan kekuatan sendiri. Tidak ada orang mampu. Rasul Paulus tadi melalui video itu kita tidak lihat dia dapat berubah oleh kekuatan sendiri. Tetapi dia justru pergi ke Damaskus untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan diri kepada dia. Jadi dia membutuhkan kekuatan di luar dirinya karena kondisi manusia itu berdosa. Nah, Roh Kudus yang mengubah kita menjadi baru supaya kita hidupnya baru. Yang dulu jahat menjadi baik, yang dulu tidak berdoa sekarang berdoa, yang dulu malas ibadah sekarang suka beribadah, yang dulu sukar untuk mengampuni sekarang kita belajar untuk mengasihi. Nah, perubahan dan pembaharuan itu hanya mungkin dapat dikerjakan oleh Roh Kudus yang selalu menguruskan hidup kita. Maka itu anak-anak tugasnya adalah berilah diri dipimpin oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, supaya kita hidup semakin hari semakin baik dan hidup kita menjadi baru. Lalu bukti nyata pembaharuan Roh Kudus, apa bukti nyatanya? Ada buah-buah roh, ada buah roh. Kalau pohon itu dikatakan pohon mangga yang tumbuh buah apa? Kalau pohon itu pohon durian yang tumbuh buah apa? Kalau pohon itu pohon jagung yang tumbuh buah jagung. Nah, berarti pohon itu harus menghasilkan buah seperti apa pohon tersebut. Tidak mungkin pohon mangga menghasilkan buah durian. Begitu juga kita adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang dikuasai dan dipenuhi Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu pasti akan menghasilkan yang pertama adalah kasih, lalu kemudian
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu semua harus muncul, tampil, berubah di dalam kehidupan kita. Berarti menunjukkan hidup kita sedang diperbaharui oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus memperbaharui. Nah sekarang pertanyaan spontan. Jika kamu sering marah, buah roh mana yang tidak bekerja? Oke, kesabaran. Oke, berikan tepuk tangan dong ya. Kalau sering marah berarti buah yang tidak bekerja itu kesabaran. Nah, pertanyaan yang kedua, jika kamu susah mengampuni, buah roh mana yang tidak bekerja? Ya, silakan. Kasih. Wah, berikan aplaus. Ya. Jadi kalau tidak mengampuni berarti kasihnya tidak bekerja. Berarti kasih itu harus muncul. Yang terakhir, bukan. Jika kamu tidak semangat, buah roh mana yang tidak bekerja? Boleh lebih. Silakan. Sukacita. Apa lagi? Dosa malu. Selanjutnya apa lagi? Sukacita dan apa? Kelemah lembutan. Oke, baik, itu benar. Silakan tepuk tangan buat teman-teman. Nah, sekarang kalian akan membuat kelompok. Kalian akan mengobservasi, memecahkan masalah berkaitan dengan hal tersebut. Semua mempunyai tugas yang sama, yaitu bicara tentang siapa Roh Kudus menurut perspektif kelompok, lalu juga pembaharuan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apa sebutan lain bagi Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus? Sebuah lain bagi Roh Kudus adalah penghibur atau penolong. 2. Apa yang mengutus Roh Kudus? Hubungannya dengan Allah Tritunggal. Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Yesus menunjukkan bahwa ketiganya Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja bersama dalam kesatuan Allah Tritunggal. 3. Disebut dua tugas utama Roh Kudus bagi orang percaya. 1. Mengajarkan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus. 2. Meningkatkan orang percaya akan firman dan ajaran Yesus. Hidup Roh Kudus sebagai penolong atau penghibur. Kata Yunani untuk penolong adalah parakletos, yang berarti seseorang yang dipanggil untuk menolong, membantu, dan selalu ada. Apa sebutan lain bagi Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus? Jawabannya adalah sebutan lain bagi Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus adalah Parakletos. Siapa yang mengutus Roh Kudus hubungannya dengan Allah Tritunggal. Bapa yang mengutus Roh Kudus dalam nama Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang memiliki hubungan dengan Bapa, dan Anak mewujudkan Allah dalam Tritunggal. Mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan orang percaya akan semua hal yang telah diajarkan Yesus. Oke, baik, semua sudah menyelesaikan dengan baik tugas kelompoknya. Terima kasih buat jawabannya. Berikan tepuk tangan dong. Nah, sekarang kembali ke pos semula. Oke, sekarang sudah kembali ke pos semula. Sekarang akan berikan kalian tugas di Google Form. Kuis, silakan dikerjakan. Apa yang sudah kalian dapati, apakah kalian memahami yang sudah kalian pelajari bersama-sama melalui materi dan juga diskusi yang sudah kalian buat. Nah, tampilan skor nanti akan Bapak tampilkan di monitor, dan silakan kerja 5 menit dengan 5 soal. Silakan dibuka link yang sudah Bapak bagikan.
Oke, yang sudah mengerjakan pertama Francisca. Ya, nilainya bisa dilihat di Pak. Francisca. Oke. Nilai dapat 60 poin. 60 poin berarti ada 2 soal yang salah. Ya. Kelihatannya. Oke. Tidak apa-apa. Kalian dalam proses pembelajaran. Silakan. Sudah ada nama yang masuk lagi. Alvin, Rika, dan juga Angel. Gadis. Alvin 80. Lalu kemudian Violet 80. Ya, Ripka 100. Angel Gadis 80. Jadi duduk sana. Ya. Lalu Hansiora 100. Damai 80. Iskia Sarosa 60. Ini namanya Kenan. Lalu Alfian 100. Oke. Rama Chris Juliano 40. Rama Adi 80. Jaga Noah Enggali 80. Deborah Lauren Aditya 80. Cindy Eka Meisa Putri 80. Gresela Putri Anjani 60. Oke, baik, beri tepuk tangan buat semua. Ya, tetapi paling tidak semua rata-rata memahami materi yang sudah disampaikan hari ini. Ya, jadi ada yang mungkin salah memahami soalnya, tetapi paling tidak rata-rata semua mayoritas sekitar 95% memahami materi pada hari ini. Anak-anak sekarang ada Roh Kudus. Anak-anak bisa memberikan gambaran, pemetaan. Ada Roh Kudus di tengah, lalu kemudian anak-anak bisa memberikan apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus. Ada apa saja dikerjakan Roh Kudus, lalu apa saja buah daripada Roh Kudus. Silakan. Yang jawab maju ke depan, menggambarkan pekerjaan Roh Kudus apa saja, lalu kemudian apa saja buah Roh Kudus. Silakan. Yang mau menulis ke depan, satu-satu boleh. Iya, boleh. Silakan. Boleh satu, boleh Pak. Boleh dua, boleh. Silakan. Silakan maju ke depan. Ya, jadi coba digambarkan, deskripsikan apa yang kalian dapat berkaitan dengan Roh Kudus pada hari ini. Silakan. Ya, buah Roh Kudus sukacita. Lalu kesabaran, kasih,
Oke, ada yang mau tambahkan? Silakan. Jadi buah roh kudus dan sukacita, kesabaran, kasih. Total ada berapa buah roh kudus? Ada 9. Bagus. Ya, ada kemurahan. Silakan. Ada penguasaan diri. Baik, bagus. Ada kelemah lembutan. Sudah cukup atau kurang? Silakan ditambah. Nah, oke. Kesetiaan, bagus. Kurang atau cukup? Kurang berapa? Silakan yang mau menambah, silakan. Kurang apa? Nah. Oke, silakan. Tambah. Kurang ini sukacita, kesabaran, kasih, kemurahan, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan. Berarti kurang? Kurang berapa? 2. Apalagi? Oke, kebaikan, damai sejahtera. Oke. Kebaikan. Oke, berikan tepuk tangan. Bagus. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan di akhir materi ini, yaitu Allah membaharui melalui Roh Kudus. Yaitu pembaharuan Roh Kudus adalah kunci hidup Kristiani. Roh Kudus memberikan kekuatan untuk mewujudkan buah-buah Roh Kudus melalui kehidupan kita, sehingga kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia sesuai dengan nilai Kristiani yang Tuhan kehendaki. Nah, kita berada dalam penghujung materi kita di hari ini. Kita akan membaca bersama-sama kesimpulan. Silakan anak-anak bangkit berdiri, dibaca bersama-sama. Setelah itu kita akan akhiri pelajaran hari ini, dan Bapak akan mohon satu orang akan pimpin di dalam doa untuk maju ke depan. Nanti anak Alvin yang pimpin dalam doa. Silakan baca bersama-sama kesimpulan, lalu baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kesimpulan. Hidup Kristiani, Roh Kudus memberikan kekuatan untuk mewujudkan buah-buah Roh Kudus melalui kehidupan kita, sehingga kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia sesuai dengan Kristiani yang Tuhan Yesus kehendaki. Amin. Tuhan, silakan berdoa. Alvin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, anak-anak sudah menyelesaikan pelajaran pada hari ini. Kiranya Allah memberkati dan anak-anak pulang, kiranya Kau melindungi dari sekolah ini sampai kepada firman dan ya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat semua. Kesimpulan hari ini di jalan Tuhan Yesus memberkati.